Wah, kayaknya lagi banyak yang emosi nih dok. Kenapa sih mas? Ini loh, di mana-mana polisi lagi getol-getolnya mengadakan uji emisi nih dok. Nih, ada yang share di sosmed, gara-gara uji emisi malah jadi emosi nih dok. Loh, kok bisa? Iya. Nah, Tangkap polisi kali ya? enggak, ini gini dok. Nih, coba dokter baca deh. Sukarela uji emisi, malah kena tilang. Warga meradang. Bisa kayak gitu? Nah, iya. Ini... Oh, seorang pengendara motor sempat beradu mulut dengan petugas mengetahui motornya tidak lolos. Oh, itu dia. Awalnya mungkin mau sukarela kali ya, Iya, mau bener. periksa-periksa siapa tahu gitu kan, pengen lihat gimana emisinya ya kan. Ternyata malah kena tilang ya kan. Bikin mau hitung-hitung ngecek kendaraan gratis malah jadi bayar ratusan ribu. Ya iyalah, pasti aja, pantesan aja nih habis uji emisi malah emosi. Iya. Itu namanya uji emosi. Bener juga dok, jebakan Batman ini. Kena uji emosi. Waduh. Emang mas, kalau biasanya yang namanya ngecek, ngetes, nguji itu ya, biasanya emang bikin emosi sih. Hah, emang iya? Nguji tuh jadi emosi gimana tuh dok? Nah iya, kalau misalnya nih, ujian sekolah kita nggak lulus, apa nggak bikin emosi tuh? Ya kan? Nilai saya A terus sih, jadi saya nggak tahu sih. Ya nggak usah lah kita yang ujian ya. Semalam aja gue ngajarin nih anak aku, ya lagi mau ujian mid semester gitu. Malah aku yang emosi coba. Bingung juga. Iya. Dia yang belajar, dia yang ujian, malah jadi gue yang emosi. Terus juga kalau namanya ujian itu. Iya ya, berarti namanya ujian itu emang selalu bikin emosi ya dok ya? Iya, memang biasanya segitu. Masih ada satu lagi tuh mas. Apa tuh? Uji kesehatan. Uji kesehatan? Kok bikin emosi dok? Gini loh. Kalau gara-gara uji kesehatan, kita jadi nggak lulus. Kan jadi emosi juga, Mas. Nggak lulus? Iya. Kayak misalnya lamar kerja, terus ada uji kesehatan gitu. Nah, iya. Kalau uji kesehatan untuk calon karyawan, terus malah nggak lolos, kan nggak jadi masuk kerja. Nggak dapat lulus ya, emosi lah. Ya kan? Nah, belum lagi kalau ada uji narkoba buat karyawan, nggak lolos, jadi ketangkep. Untung Wah, ini dari kerjaannya ya. untung bersih. Untung sini nggak ada ya. Nah, ada juga uji kesehatan untuk calon jemaah haji. Oh iya, iya benar-benar. Kalau jemaah haji ini kan kalau mau berangkat supaya aman karena kan sebulan nih, diuji kan kesehatan kan. Udah nunggu 30 tahun, pas lagi mau berangkat, diuji kesehatan nggak lolos, ya Nunggu lagi. udah deh keberangkatannya setahun lagi. Itu juga kalau tahun depan lolos, Iya sih. kan belum tentu, betul nggak? Iya. Masih ada lagi loh. Apa lagi dok? Nah yang unik nih, healthy people. Healthy people mungkin juga belum tentu tahu ya. Kan kita lagi tahun politik nih, Oh iya. ya kan? Mau pemilihan. Pemilu kan. Nah, yang namanya caleg itu juga ada uji kesehatannya. Sekarang kayak gitu ya? Nah iya, dari dulu juga gitu. Namanya caleg ada uji kesehatan caleg, nggak lulus, nggak jadi caleg deh, bubar. Makanya banyak banget sebetulnya yang emosi gara-gara nih uji kesehatan ini. Iya ya. Ya buktinya sampai-sampai ada yang bela-belain cari joki buat uji kesehatan ini, banyak yang cari joki. Apalagi untuk urusan kerjaan, untuk apa gitu ya. Wah, banyak banget tuh. Dicari yang sehat-sehat, mau jadi joki sehat gitu. Ya. Enggak sih, biasanya cari yang mirip-mirip gitu. Sehat kalau nggak mirip, bapak sama emak kan. Mau masuk nggak lulus. Berarti bener ya uji kesehatan ini uji emosi ya dok ya? Nah, ini uniknya ya. Uniknya yang namanya uji kesehatan sama emosi, ini hubungannya dua arah mas, hubungan timbal balik dua arah. Maksudnya gimana Itu tuh? bisa saling mempengaruhi loh healthy people, antara uji kesehatan sama emosi. Ya gini, jadi dari uji kesehatan itu kan kita bisa berujung jadi emosi tuh kayak tadi.
udah uji kesehatan nggak lolos. Oh, Emosi kan, iya. kondok gitu kan, waduh nggak jadi, nggak dapet nih gitu kan. Nah sebaliknya, gara-gara emosi healthy people itu juga bisa mengganggu hasil uji kesehatan kita. Gara-gara emosi bisa jadi nggak lulus loh. Kok bisa? Gimana tuh, Dok? Lo nggak percaya? Enggak. Makanya nanya nih. Masa sih? Pernah denger nggak? Pernah denger nggak nih? Ya. Ada yang suka bilang, hati-hati loh, jadi orang jangan suka emosian. Ntar kena darah tinggi. Pernah denger nggak? Healthy people pernah denger nggak? Sering banget tuh. Nah, iya kan? Itu namanya orang darah tinggi, ya itu bisa tuh gara-gara suka emosian, walaupun ya emang nggak secara langsung gitu, Mas. Oh, beneran itu berarti ya, Dok? Iya, nggak secara langsung. Nggak juga, nggak langsung ke emosi Marah-marah terus langsung darah tinggi. Nggak. Tapi ya dikit-dikit ada hubungannya juga lah. Ya, ada hubungannya juga. Poinnya gini, kalau kita ya sering emosian, ya kan, sering marah, itu biasanya kenapa tuh? Karena kita pengennya gimana, tapi kenyataannya nggak begitu. Gitu. Exactly ya. Kita seringkali karena kita tidak bisa menerima kenyataan. Ya, satu. Lalu kita juga ketemu masalah, tapi nggak mampu menghadapinya. Jadi emosi bawaannya, ya kan? Nah, lalu akhirnya kita tidak bisa mensyukuri kondisi yang terjadi nih. Nah, jadi nggak bersyukur lah gitu. Akibat karena nggak bisa nerima kenyataan, nggak mampu menghadapi situasi, masalah, lalu kita nggak bersyukur, akhirnya jadi tegang terus. Nah kalau tegang kan jadinya stres. Biasanya tuh salah satunya nih belakang sini suka pegel gitu ya, kayak nggak enak, kayak berat, gitu. Kayak kalau orang bilang jompo banget gitu katanya. Gitu. Aduh, jompo banget nih, pegel-pegel semua gitu ya. Tiap hari kokan. Ini orang yang sering tegang dan akhirnya stres, itu bisa berakhir dengan munculnya banyak radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas tuh yang gimana sih, Dok? Saya sering dengar kayak di iklan-iklan apa orang bilang radikal bebas gitu. Oke, jadi radikal bebas ini gini healthy people ya. Radikal bebas itu kan sebetulnya itu ion atau atom gitu ya. Ada ion muatan negatif itu misalnya. Itu di dalam tubuh itu keluar atau dihasilkan dari hasil pembuangan metabolisme. Ya, kalau kita stres metabolisme jadi tinggi, lalu keluar tuh radikal bebasnya, ya ion-ion tertentu. Nah, itu ion-ion ini, radikal bebas ini, itu bisa nempel ya ke atom-atom atau ion-ion lain di dalam tubuh kita. Nah, kalau ini udah nempel, lalu habis itu ngerusak. Nah, gara-gara nempel ngerusak, akhirnya sel tubuh kita rusak pelan-pelan. Nah, itulah yang dari dibilang radikal bebas itu yang muncul dari stres itu bisa menyebabkan penyakit. Gitu. Nah, salah satunya biasanya kalau stres yang kita bisa lihat itu nadi. Nadinya kita bisa meningkat. Ya, kalau yang healthy people nih yang suka pakai smartwatch ya. Nah, itu bisa lihat tuh nadi. No. Saya lihat kan? Nah. Jadi kalau udah ngelihat nadi kita gitu, wah, nah bisa lihat tuh nadi naik, ya. Nah, HRV-nya heart rate variability nurun, gitu. Lama-lama tensi naik. Kalau tensinya udah naik, ya jadilah darah tinggi, muncullah komplikasi, jantung lah, stroke dan sebagainya. Ujung-ujungnya uji kesehatan malah jadi jelek, gitu. Oh. Ini tadi saya lihat jamnya, stres tuh. Sorry, Dok. Stres nggak diajak ngobrol mama sendiri. Nah, itu apa? Itu teknis banget ya healthy people ya. Jadi kalau misalnya udah dokter bilang udah jangan gampang marah, percaya aja lah. Udah percaya gitu, aja lah. Stres itu. Iya, yang gitu. ngomong dokter. Kalau nggak percaya tambah stres loh. Radikal bebas gitu ya, mengikat terus merusak itu kayak mantan saya tuh, Dok. Mantan saya itu radikal bebas itu.
Habis diikat dibawa kabur. Iya, rusak deh ya. Sampai sekarang rusak perasaan saya nih. Mirip. Aduh. Nah, lalu gimana tuh dok kalau misalnya apa yang harus kita lakukan setelah itu? Apa untuk supaya nggak gampang emosi tadi ya gitu? Ya, jadi memang sih yang namanya hidup itu tidak pernah seindah yang ada di cerita Cinderella, ya kan? Hidup itu nggak pernah mulus-mulus saja. Pasti yang namanya masalah selalu ada. Naik turun. Nggak ada ibu peri ya di sini. Ya? Nggak ada ibu peri, nggak ada ibu peri. Kamu nggak punya kan? Nggak kamu punya. Aku juga nggak punya. Aduh. Nah, jadi yang namanya kehidupan ini kan nggak pernah bisa mulus-mulus saja, ya mau nggak mau apapun yang jadi syukuri dulu lah kehidupan itu, ya kan? Jangan terlalu perfeksionis gitu, jangan terlalu banyak mau, banyak ingin, harus gini, harus gitu, pengen gini, pengen gitu. Kalau nggak gini, kayaknya gimana? Kalau nggak gitu, kayaknya gimana? Gitu. Nah, itu akan membuat kita jadi nggak bersyukur, dan kalau nggak bersyukur akhirnya kita jadi stres. Nah, jadi kalau stres ya itu tadi. Nah, yang kedua juga jangan gampang nih kepancing emosi. Ya udah tahu namanya hidup selalu ada aja variasi, selalu ada aja hal-hal yang nggak selalu kita inginkan ya kan. Nah, terus habis gitu ada apa dikit emosi, ada nggak cocok dikit emosi, ada yang nggak sesuai rencana dikit langsung emosi. Nah, ini juga akan membuat kita juga jadi stres. Dikit-dikit kesel. Dikit-dikit kesel. Sekosi kesel. Bercanda. Gak boleh gitu. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Gimana sih? Ini. Ya disyukuri aja lah ya. Syukuri. Aku emang nggak bisa. Jangan stres. Sudah. Ya sudah lah. Berarti intinya apa yang ada apa yang kita miliki ya itu kita terima dulu ya gitu ya dok. Ya. Nah lalu kita juga mesti menyadari, mesti aware gitu ya. Sadar sama kondisi mental, kondisi emosi kita saat ini gimana. Secara berkala itu kita mesti apa istilahnya introspeksi, lalu lihat, ya. Nah memang kan kalau yang punya tracker tadi kayak smartphone tadi aku bilang nih kayak punya akun ya, kan bisa kelihatan yang tadi bilang stres gitu ya. Nah itu bisa kelihatan tuh stres, wah berarti saatnya healing. Kalau udah stres gini, kan kalau udah stres gini healing time ya kan, mesti cari yang relax gitu ya. Ya kalau ada tracker ini lebih bagus. Kalau nggak ada yang jangan iri, nanti stres juga kalau iri. Analog nih jamnya, nggak ada nih. Disyukuri. Ya keburu stres. Jadi ya memang kita mesti sadar lah istilahnya, mesti sadar, mesti aware, mesti ngeh aja. Oh, aku lagi gini, berarti gua harus coba untuk relax. Berarti gua harus coba untuk menenangkan diri dulu atau istirahat dulu atau gimana. Ya. Nah, jangan lupa satu lagi, mesti sering-sering medical check up. Gitu. Periksa kesehatan. Oh, oke. Gitu. Biar apa tuh dok? Apa sering-sering medical check up itu? Biar kita tahu kondisi tubuh kita. Kalau kita misalnya kemarin-kemarin suka stres, apa ada komplikasi, apa ada sesuatu yang terjadi, apa udah mulai ada perubahan, jangan-jangan udah makin tua. Okay. Jangan-jangan udah mulai muncul tuh, darah tinggi dan sebagainya gitu kan. Gini dok, kan kalau misalnya tadi kita stres itu gara-gara situasi gitu ya, kita emosi karena situasi gitu. Nah terus tadi dokter bilang medical check up itu bisa ngeliat gitu ya, oh ini masih ada stres kah, bisa kelihatan berarti ya. Nah tapi memang gini dok, memang ada ya orang yang itu tuh emang gampang emosi gitu dari sananya. Ya. Jadi sebetulnya kayak topik kita ini ya, yang namanya emosi itu mirip dengan emisi ya. Bisa naik turun sesuai kondisi gitu. Oke. Ya kan emisi juga bisa naik turun, emosi kita juga bisa
naik turun sesuai kondisi. Nah tapi biar bagaimana juga ada pabrikannya nih. Tiap orang, ya tiap manusia itu punya bawaannya masing-masing. Sama seperti kendaraan, ya. Ada aja mobil masih baru, tapi emisinya udah tinggi. Ya emang dari pabrikannya udah kayak gitu, ya, yang tidak ramah lingkungan lah ibaratnya gitu kan. Tapi ada juga yang mobil yang udah desainnya low emission gitu, low emission. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, saya ramah lingkungan. Saya nggak tahu saya ramah apa enggak. Saya agak galak kayaknya. Gitu ya. Nah, tapi okay. manusia juga sama. Namanya orang itu juga ada yang low emotion gitu ya. Okay. Ada yang bawaan orangnya emang sabar ya kan, nggak gampang emosi ya. Emang udah dari lahir udah diciptakan untuk sabar gitu ya. Tapi ada yang bawaan orangnya emang nggak sabaran gitu, yang emang udah desainnya gitu ya. Setelan pabriknya begitu. Setelan pabriknya gitu ya. Thresholdnya kan enggak. Threshold itu apa? Ambang batasnya gitu ya. Ada apa batasnya dia kan orang suka bilang kalau lagi marah-marah, ini namanya orang itu ada batasnya gitu kan. Nah, itu batasnya itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang dikit-dikit udah marah. Ada yang ada apa sampai banyak dia juga nggak marah-marah gitu kan. Ya sampai udah numpuk baru jedeh gitu. Ada ya, jadi ambang batas orang juga kan beda-beda gitu. Ya, ada yang gampang kena trigger, ada juga yang dia bisa apa ya istilahnya bisa menerima, ya kan? Jadi kalau yang emang nggak sabaran, bawaannya emang tidak nggak gampang menerima, nggak sabaran itu, ya triggernya jadi rendah, jadi ibaratnya emisinya naik lah gitu. Emosinya sih Tapi sebenarnya kalau kita mau juga bisa kita angkat kali ya threshold kita gitu ya, ambang batas kita ya. Gitu. Sebetulnya sih bisa, kalau kita mau kita bisa melatih. Jadi walaupun kita emang bawaan orangnya nggak sabaran, kita orang yang gampang marah, emang karakter atau personality kita emang mudah terpancing emosi gitu. Kalau kita mau bisa, ada banyak kok teori dan teknik-tekniknya ya. Relaksasi, meditasi, ya yoga apa segala macam itu bisa. Nah itu yang pentingnya kita mesti sadari dulu, kita mesti tahu kita ini orang seperti apa, lalu kita mau kemana gitu ya. Kalau kita mau perbaiki diri, ya tahu dulu. Ibaratnya kayak kita mau pergi ke Surabaya misalnya, harus tahu dulu ini kita dari Jakarta atau dari Bandung, karena kan kendaraannya beda, ya kan, gitu. Tapi kayaknya kalau masalah udah numpuk banget, udah kesel banget ya kembali ke setelan pabrik sih dok. Ya, gitu ya. Ya itu sih. Nah, mau nggak mau. Tapi gini dok, taunya setelan pabrik kita itu dari mana gitu ya? Mungkin apa dengan introspeksi sih bisa gitu ya. Tapi apa ada cara pastinya nih gitu, secara sains untuk tahu kita tuh masuk ke yang mana gitu? Apa yang lebih yang low emotion atau yang high emotion gitu? Low emission atau high emission? Nah, ya ada healthy people, ada nih. Menjawab Mas Dibi tanya barusan ya. Jadi sekarang itu kita udah memetakan kan. Kalau dulu orang memetakan manusia cuma dari apa yang kelihatan. Jadi ada tes personality, ya kan. Ada DISC lah, ada MBTI lah, ya personality plus tuh, ya kan. Gallup, ada apa segala macam. Ada tipe-tipe personality, ada banyak. Itu cuma dipetakan yang kelihatan. Sekarang kita sudah punya petanya yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu apa? Yang dari sononya lahir, kita datang ke dunia udah bawa. Apa itu? DNA. Jadi genetiknya. Genetiknya orang itu sudah ada petanya sekarang. Di dunia itu sudah dari tahun 90-an sampai tahun lalu nih. Tahun lalu itu udah dinyatakan selesai pemetaan gen manusia. Nah, dari situ, dari pemeriksaan genetik itu udah bisa kelihatan personality trait orang seperti apa, ya kan? Behaviornya seperti apa. Itu ada banyak tuh. Jadi ada orang yang emang extrovert, introvert. Kan kita selama ini cuma dari orang kelihatannya gimana. Tapi padahal kita seringkali nggak cocok ya healthy people ya. Kadang-kadang salah tebak. Oh ini kayaknya orang extrovert deh. Padahal dia sebetulnya pendiam, cuman karena lagi rame-ramean dia ikut ngocol gitu kan. Nah itu sekarang dari genetik udah bisa tentukan aslinya sebenarnya dia extrovert atau introvert. Itu ada orang yang gampang cemas, ada orang yang gampang stres, gampang lapar,
gampang lapar juga ada. Ada ya. Ya, selingkuh juga ada gitu. Tonton Kami Sehat episode Ada pertama tuh, ya. gampang selingkuh. Coba browsing ya. Nah, jadi personality orang itu juga udah ada petanya gitu. Mana yang lebih mudah setuju, nerimo gitu ya, dengan orang yang lebih challenging, kompetitif, harus gini, harus gitu. Itu juga udah ada petanya. Termasuk perilaku orang, ya perilaku orang, sampai ke pola-pola perilakunya, ya sampai ke kayak leadership apa segala macam, itu semua udah ada petanya juga, gitu secara genetik. Bukan berarti pasti loh ya kalau lahir bahwa gen ini pasti jadi gini, belum tentu, tapi udah ada bibit atau bakatnya. Gitu. Karena pada akhirnya itu lingkungan, pengalaman juga yang ngebentuk kita. Iya, gitu kan. betul. Cuman gift dari yang maha kuasa itu seperti apa? Betul. Itu peta itu ya. Iya, kalau dia lahir di hutan, hidup di hutan, tinggal di hutan, hidup sendiri kayak Tarzan ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Ya. Mau bakat dari genetiknya, wah ini ada bakat kaya nih, tapi ya nggak di hutan ya gimana? Nggak ada duit. Nah, terus seandainya udah tahu nih dok, wah saya ternyata ada bakat mudah emosi gitu ya. Nah itu gimana dok? Aku ngeliatnya kayak ini ya, kayak misalnya ronsen ya, healthy people ya. Ronsen itu kan kita kelihatan nih gitu hasilnya. Entah ada giginya yang miring lah, atau misalnya ada tulang rusuknya hilang satu lah gitu. Tapi kan kita dibantu untuk ngebaca, dokter tuh ngebantu untuk ngebaca gitu ya. Tapi untuk genetic testing ini apa dokter kah bantu ngebaca apa gimana tuh dok? Iya, jadi kalau namanya periksa genetik itu memang mesti ada konselingnya, Mas. Jadi, harus ada ya? Harus ada. Oh, bahkan dari sebelumnya periksa juga biasanya kita kasih konseling dulu. Nah, tapi minimal sesudah periksa harus ada konselingnya supaya orang jangan sampai salah kaprah ya terus kebablasan gitu. Jadi orang jangan sampai nanti dia apa yang sekarang populer itu namanya self diagnose bahaya ya. tuh bahaya nanti padahal kan genetik ini baru bakat ya, baru bibit potensi, belum tentu terjadi. Tapi kalau baca hasil tuh habis itu wah kayak gini kayak gitu, wah itu riskan tuh ya kan, ada yang malah jadi stres ya. Belum kejadian apa-apa karena baca itu jadi stres. Karena stres dibikin terus jadi kejadian deh. Oh, karena itu butuh konseling ya, harus konseling. Betul. Bahkan dari jangan beli-beli sembarangan, pesen online gitu aja ya, terus habis gitu nanti nggak tahu hasilnya gimana. Itu nggak baik ya, nggak bagus. Ya, itu harus konseling sama konsultan yang terpercaya. Setelah konseling itu hasilnya gimana tuh dok? Misalnya aku tes gitu ya, terus udah tahu, terus gimana tuh? Ya intinya sih hasil itu apapun yang kita terima itu tujuannya kan untuk kita jadi aware, sadar tentang hidup kita, tentang diri kita. Nah, apapun hasil itu yang kita dapatkan, kita gunakan untuk mengelola hidup kita. Jadi tujuannya untuk memanage gitu, memanage ya kan, memanage diri, betul. Ya, dengan menyadari blueprint kita bisa menyadari pattern atau pola-pola perilaku kita sendiri. Jadi ngerti gitu loh, healthy people. Kita jadi ngerti kita harus gimana, ya kan? Kita jadi ngerti kita orangnya seperti apa, ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita harapkan kan kita bisa mengantisipasi. Kita bisa ngerubah sikap kita atau merubah perilaku kita ketika kita misalnya nih emang kita dasarnya orang emosian, ya nggak sabaran, pengen cepet ini, pengen cepet itu. Tapi begitu kita kerja sama tim kan nggak bisa dong mau-maunya kita sendiri, nggak bisa, pokoknya harus sesuai maunya gue atau sesuai arahan gue kan nggak bisa. Nah dengan kita menyadari itu, oh ternyata aku orangnya kayak gini selama ini ya, oh pantesan emang aku genetiknya kayak gini. Nah di situ kita bisa berusaha untuk oke deh coba gue atur lagi, oke deh coba aku ikut training, ikut meditasi misalnya, atau bahkan bisa minta bantuan profesional juga ya kan, konseling dan sebagainya. Dan selain itu juga kita juga bisa lebih dini melakukan yang namanya medical check up gitu. Medical check up kenapa? Karena ternyata memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu nih ya, healthy people, ada tipe kepribadian tertentu yang cenderung rentan kena penyakit-penyakit degeneratif. Jadi ada kepribadian tertentu yang bisa arahnya jadi gampang kena penyakit gitu.
Hah, emang ada? Jadi Ada. jadi personalitinya seperti apa itu bisa mengarah ke penyakit tertentu. Betul, gitu? betul. Iya. Jadi memang ada personality yang bisa bawa penyakit. Nah, ini salah satu yang populer itu penelitiannya ini personality type. Ya, ada personality type itu ada dua, ada personality type A sama personality type B. Gitu. Type A sama memang namanya type A sama type B. Memang gitu. namanya type A dan type B. sama type B. Ya, Oke. Type A, type B. Ya, healthy people ya. Type A ini, type A dan type B ini emang two different trait classification, emang klasifikasinya gitu. Nah, orang-orang type A itu orang yang cenderung lebih agresif, ambitious, ya, controller gitu ya, highly kompetitif. Pokoknya nggak sabaran lah mau menang sih atau harus gini harus gitu. Ya, workaholic biasanya, agak lebih hostile, nggak sabaran lah. Nah, itu sangat tidak saya itu. Itu gue sih. Type A. Bisa orang-orang type type B itu biasanya lebih relax, agak lebih nyantai, fleksibel, santuy, ya, nggak gampang emosi. Dia lebih ekspresif dan biasanya segalanya nggak gusuk-gusuk gitu. Ini orang type B. Saya. Type B ya. Oke. Cocok kan? Cocok. Nah, mau tahu nggak cara buktinya gimana? Gimana? Nah, healthy people kalau mau tahu ya temennya type A, type B atau kalian sendiri type A atau type B. Coba kalian pergi bareng sama teman-teman, masing-masing bawa mobil atau bawa motor, lalu konvoy gitu. Ya, lu rame-rame ke jalan raya gitu ya. Terus dilihat aja yang suka ngebut-ngebut, salap-silip sana sini, tapi ya kan? yang nyantai, cuek, disalip diem aja, di klakson din-din juga gak pindah-pindah. Nah, tapi saya pernah naik mobil nih sama Dr. Kristo, beliau yang nyetir gitu ya, saya samping itu kayak berdoa mulu ya. Di map harusnya sejam, ini setengah jam udah nyampe. Nah, memang risikonya yang type A ini punya risiko cenderung mudah terkena penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes dengan komplikasi-komplikasinya seperti jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain. Itu udah ada penelitiannya gitu. Nah, kalau type B, kanker. maksudnya bukan sakit kanker. Kalau nyantai, males, nggak ada kerjaan, kantong kering lah. Gawe type B. Gawe. Jangan malas type B. Iyalah, itu masalahnya. Yang type A udah gusuk-gusuk, yang type B nanti dulu lah. Ya. Masih jam 2 gitu. Nah, jadi makanya itu karena ada personality gini bisa bawa penyakit. Kenapa? Sebetulnya memang disarankan untuk pentingnya ada medical check up gitu. Ya kan tahu ya. Ya tahu. Ibaratnya kayak kita punya mobil. Ya kalau dibawa ngebut terus, ya on the road masih cepat aus, ya kan? Apalagi kalau jarang di maintenance, betul nggak? Iya kan? Maintenance emisi tinggi tuh. Iya. Ya, jadi emosi kan? Iya. Tubuh kita juga sama. Kalau dipakai terus, ya harus di maintenance. Biar relax. Ya kan? Gak bisa terlalu relax juga. Type B. Gak bisa. Kanker. Ya, jadi memang tubuh kita pun juga sama. Ya nggak bisa pakai terus. Ya mesti ada maintenance-nya. Ya biar healing. Ya kan? Relax ya supaya lagi nggak jadi penyakit gitu. Makanya kenapa menurut saya jangan lupa itu penting tuh untuk kita tahu karakter, personality kita seperti apa aslinya. Ya lalu kita sadari jangan gampang emosi. Nah kemudian ya kalau udah tahu ada risiko-risiko yang dibawa dari sana, ya lakukanlah pemeriksaan. Itu entah itu tadi periksa genetik atau medical check up, itu kan tujuannya supaya kita tahu di kita seperti apa. Betul, intinya sih ngebantu kita untuk memoderasi ya, jadi nggak yang ngegas terus, tapi nggak yang terlalu relax juga. Iya, gitu. Ngegas terus nabrak.
ngerem terus Nggak nyampe-nyampe. nggak nyampe-nyampe. Ya. Nah, healthy people. Jadi apa ya? Uji emisi sama dengan medical check up juga, sama dengan genetic testing juga itu menguji emosi. Tapi ya karena memang apa semua itu demi kebaikan kita ya, Dok. Iya, betul. Gitu. Kebaikan kita Penting. semua itu penting. Karena dengan begini kita tahu ada hal apa yang harus kita benahi dalam diri kita, dalam mesin kita yang udah apa dikasih sama Tuhan gitu ya. Ini apa Tuhan udah kasih kita gift gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, sekarang dengan ilmu pengetahuan kita tahu nih gitu ya, apa sih bentuk aslinya seperti apa sih gitu, petanya seperti apa. Diri kita aslinya seperti sendiri apa. gitu. Jadi dengan medical check up, dengan genetic testing itu membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri, healthy people. Nah, entah ternyata melalui hasil tes itu kita harus lebih banyak makan sayur, makan yang sehat-sehat gitu ya, makan buah gitu, atau kita harus lebih banyak istirahat kah melalui dari hasil check up itu atau genetic testing itu, atau mungkin bahkan kita harus belajar lebih sabar gitu ya, ternyata kita orang yang emosian. Nah, intinya semua itu medical check up, genetic testing itu membantu kita untuk mengenali diri kita. Nah, Yes, untuk teman-teman healthy people yang mau lebih mengenali diri melalui medical check up dan genetic testing bisa menghubungi Harmony Clinic. Mau nanya-nanya dulu juga gratis ya, Dok. Gratis bisa. Tanya aja dulu, ngobrol, nggak apa-apa, nggak kena biaya kok. Ya, sesuai dengan kebutuhannya healthy people maunya seperti apa gitu ya. Exactly. Nanya dulu bisa langsung menghubungi Mbak Indira di 0811 955 9696. Sekali lagi Mbak Indira, 0811 955 9696. Atau bisa juga DM dulu ya, Dok ya. DM bisa, di buat sosmed. teman-teman healthy people yang pakai Instagram bisa ke @inharmonyclinic. Langsung DM aja, jangan lupa follow. Dan TikTok, Inharmony ada di @klinik_vaksinasi. Langsung DM aja, langsung tanya-tanya medical check up, ada apa aja, genetic testing bisa bagaimana aja gitu ya. Dan juga bisa cek di inharmonyclinic.com/genetic strip testing. Nah, gitu semua ada di sana gitu ya. Dan ini nggak yang kaleng-kaleng ya, Dok ya. Jadi lengkap dengan konseling gitu ya, nggak Tentu. ya. Jadi semua tes mau tes genetic testing ataupun personality test atau misalnya ada tes-tes yang ngetes kita stres atau enggak juga secara online. Ada. Itu sangat tidak dianjurkan untuk self diagnose. Di sini jangan. full counseling. Betul. Gitu ya. Nah, ini Dok, aku masih pengen ngobrol lagi tuh mungkin setelah ini ya, karena sekarang udah lewat jamnya, udah 32 menit. Ternyata nggak kerasa ya, masih terasa. Ya. Nah, nanti di Kamis depan jangan lupa jumpa kita lagi di Kamis Sehat di live di Instagram dan TikToknya Inharmony. Instagram @inharmonyclinic dan TikTok @klinikvaksinasi. Stay tune setiap jam 5 di hari Kamis. Oke, saya pamit undur diri dulu. Saya juga. Sampai ketemu Kamis Sehat minggu depan. Dadah.